Bayangkan Anda berdiri di ambang fajar baru, di mana setiap sinar matahari menjanjikan dunia yang dipenuhi dengan berkah. Ini adalah tempat di mana setiap angin lembut membisikkan kisah-kisah tentang kelimpahan dan kebahagiaan. Ini bukanlah mimpi, ini adalah kenyataan yang menanti saat Anda selaras dengan aliran semesta. Berkah, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, bergerak menuju Anda, membawa janji hidup yang lebih kaya dan memuaskan. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi tanda-tanda yang menandakan berkah ini, membimbing Anda untuk mengenali dan merangkulnya saat berkah tersebut dengan anggun hadir dalam hidup Anda. Tanda pertama, Anda memiliki hati yang penuh rasa syukur. Memiliki hati yang penuh rasa syukur adalah penanda indah dari kehidupan yang dipenuhi berkah. Ini bukan tentang kemegahan apa yang kita miliki, melainkan tentang seberapa dalam apresiasi kita terhadap apa yang datang dalam hidup kita. Rasa syukur adalah pengakuan diam-diam atas kesenangan hidup yang sederhana, seperti secangkir teh hangat di hari yang dingin, tawa teman-teman, kenyamanan rumah, atau bahkan udara segar yang kita hirup. Rasa terima kasih ini tidak menuntut pencapaian besar atau kekayaan material. Ia dapat ditemukan dalam irama lembut kehidupan sehari-hari. Ketika kita berhenti sejenak untuk menghargai gerakan kecil kebaikan dari orang-orang di sekitar kita, atau momen-momen tenang dalam kesendirian, kita menumbuhkan rasa syukur. Di saat-saat inilah kita menyadari kekayaan hidup kita, tidak diukur dalam kepemilikan atau status, tetapi dalam pengalaman dan hubungan. Rasa syukur juga muncul dalam cara kita menanggapi tantangan hidup. Ini adalah kemampuan untuk menemukan sisi positif dalam situasi sulit, untuk belajar dan tumbuh dari situasi tersebut. Perspektif ini tidak mengabaikan kesulitan, tetapi memilih untuk fokus pada pelajaran dan peluang yang dibawanya. Ini adalah ketahanan yang lahir dari pemahaman bahwa bahkan di tengah badai, selalu ada sesuatu yang bisa disyukuri. Lebih dari itu, rasa syukur terkait erat dengan kesejahteraan kita. Penelitian menunjukkan bahwa secara rutin mempraktikkan rasa syukur dapat meningkatkan kebahagiaan, mengurangi stres, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Ini adalah kebiasaan yang tidak hanya meningkatkan pandangan hidup kita, tetapi juga berdampak positif pada kesehatan fisik dan mental kita. Untuk menumbuhkan hati yang penuh rasa syukur, seseorang bisa memulai jurnal rasa syukur, mencatat 3 hal yang mereka syukuri setiap hari. Bisa sesederhana makanan yang enak, hari yang produktif, atau kata-kata baik dari orang asing. Seiring waktu, praktik ini menggeser fokus kita dari apa yang kurang menjadi kelimpahan yang sudah ada dalam hidup kita. Tanda kedua, keajaiban. Menyaksikan keajaiban hidup adalah tanda mendalam bahwa Anda selaras dengan semesta. Keajaiban-keajaiban ini tidak selalu datang dengan kemegahan atau pengumuman yang keras, tetapi seringkali mereka adalah momen-momen yang tenang, yang hampir tidak disadari, yang membawa perubahan besar atau kenyamanan dalam hidup kita. Itu adalah saat-saat di mana yang mustahil menjadi mungkin, di mana jalan terbuka dengan cara yang paling tak terduga. Keajaiban bisa sesederhana mendapatkan uluran tangan di saat-saat sulit, atau pertemuan kebetulan yang membawa senyum di wajah kita. Ini adalah pemulihan tak terduga dari penyakit, bantuan finansial yang datang tepat waktu ketika semuanya terasa hilang, atau pertemuan kebetulan dengan teman seumur hidup. Ini bukan sekadar kebetulan, ini adalah cara semesta mengingatkan kita akan keajaiban yang mengelilingi kita. Dalam dunia keajaiban, ini bukan hanya tentang penyelamatan besar atau perubahan mendadak, ini juga tentang keajaiban kecil sehari-hari yang sering kita abaikan. Matahari terbit setelah malam yang penuh kecemasan, panggilan tak terduga dari teman lama di hari yang sepi, atau bahkan hujan mendadak yang membawa kelegaan di tengah cuaca yang panas. Keajaiban sehari-hari ini adalah pengingat akan kehadiran dan dukungan konstan alam semesta dalam hidup kita. Memahami dan mengakui keajaiban-keajaiban ini membutuhkan perubahan perspektif. Ini tentang terbuka terhadap kemungkinan, mempertahankan rasa kagum, dan mengenali bahwa alam semesta bekerja dengan cara yang misterius namun penuh makna. Ketika kita mulai melihat dunia melalui lensa ini,
kita mulai melihat lebih banyak momen-momen ajaib ini, dan hidup kita diperkaya dengan rasa kagum dan syukur. Selain itu, konsep sinkronisitas yang diperkenalkan oleh psikolog Carl Jung berhubungan dengan gagasan ini. Carl Jung percaya bahwa peristiwa hidup adalah kebetulan yang bermakna jika terjadi tanpa hubungan sebab akibat, tetapi tampaknya terkait secara bermakna. Konsep ini dapat terlihat dalam momen-momen yang tampaknya terlalu sempurna untuk sekadar kebetulan. Menumbuhkan kesadaran akan keajaiban-keajaiban ini bisa sesederhana meluangkan waktu setiap hari untuk merenungkan peristiwa yang telah terjadi. Hal ini dapat dilakukan dengan menulis jurnal tentang pengalaman-pengalaman ini, berbagi cerita dengan orang yang kita cintai, atau bahkan hanya meluangkan waktu untuk menghargai keindahan dan kebetulan hidup. Menyaksikan keajaiban hidup, baik besar maupun kecil, adalah bukti dari tarian indah antara diri kita dan alam semesta. Pengalaman-pengalaman ini, yang penuh dengan keajaiban dan rasa kagum, bukan hanya kebetulan semata, tetapi merupakan indikator mendalam dari kehidupan yang selaras dengan irama kosmos yang luar biasa. Mereka mengingatkan kita bahwa selalu ada sesuatu yang bisa diharapkan, bahwa keajaiban itu nyata, dan bahwa alam semesta selalu berkontribusi untuk kebaikan kita. Tanda ketiga, Anda memiliki lebih dari cukup. Memiliki lebih dari cukup bukan hanya tentang kelimpahan materi, ini adalah keadaan pikiran di mana Anda menyadari bahwa hidup Anda dipenuhi dengan berkah yang melimpah, yang seringkali lebih banyak daripada yang Anda sadari. Ini adalah tanda bahwa Anda berada dalam fase kehidupan di mana benih-benih upaya dan niat Anda mulai berbuah, dan ini adalah indikasi bahwa kelimpahan yang lebih besar mungkin sedang dalam perjalanan. Konsep kelimpahan ini melampaui harta benda fisik. Hal ini tentang menyadari kekayaan pengalaman, hubungan, dan pertumbuhan pribadi yang memperkaya hidup kita setiap hari. Ini adalah pemahaman bahwa, bahkan dalam momen-momen yang tampaknya kekurangan, kita seringkali memiliki lebih dari yang kita butuhkan. Kesadaran ini dapat secara mendalam mengubah perspektif kita, membantu kita melihat hidup kita sebagai cangkir yang melimpah daripada setengah kosong. Pertimbangkan aspek-aspek kehidupan yang mungkin Anda abaikan, seperti kesehatan yang baik yang memungkinkan Anda menikmati setiap hari, hubungan yang memberi Anda cinta dan dukungan, peluang untuk belajar dan tumbuh, atau bahkan kegembiraan sederhana seperti berjalan-jalan dengan damai atau membaca buku yang bagus. Ini adalah elemen-elemen kelimpahan yang memenuhi hidup kita dengan cara yang tidak bisa dicapai oleh uang dan kepemilikan materi. Selain itu, konsep kelimpahan sangat terkait dengan rasa syukur. Dengan mengakui dan menghargai apa yang kita miliki, kita membuka diri untuk melihat dan menerima lebih banyak. Ini bukan hanya tentang bersyukur untuk hal-hal besar, tetapi juga menemukan nilai dan kegembiraan dalam berkah kecil sehari-hari. Penting untuk diingat bahwa kelimpahan tidak selalu berarti memiliki segala sesuatu yang kita inginkan, melainkan memiliki apa yang kita butuhkan untuk menjalani hidup yang memuaskan. Kadang-kadang, apa yang kita anggap sebagai kekurangan atau kebutuhan sebenarnya adalah peluang untuk tumbuh, belajar, atau diarahkan kembali ke sesuatu yang lebih selaras dengan kesejahteraan kita. Mempraktikkan kesadaran bisa membantu kita menghargai keadaan kelimpahan yang kita miliki saat ini. Kesadaran ini melibatkan hadir pada momen saat ini, dan mengakui kekayaan pengalaman kita tanpa terus-menerus mendambakan lebih banyak, atau memikirkan apa yang hilang. Saat kita semakin menyadari kelimpahan dalam hidup kita juga menjadi lebih terbuka untuk membagikannya kepada orang lain. Kelimpahan sejati tidak hanya ditemukan dalam menerima, tetapi juga dalam memberi, baik itu berbagi waktu, sumber daya, pengetahuan, atau kebaikan. Dengan melakukannya, kita berkontribusi pada siklus kemurahan hati dan kelimpahan yang bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Menyadari bahwa kita memiliki lebih dari cukup adalah tanda bahwa kita berada dalam keadaan yang diberkati. Hal ini tentang melihat kelimpahan dalam hidup kita, menghargai berbagai cara di mana kita sudah kaya, dan memahami bahwa kelimpahan ini adalah fondasi bagi hal-hal yang lebih besar yang akan datang ke dalam hidup kita. Saat kita terus merangkul dan membagikan kelimpahan ini,
kita menyelaraskan diri dengan kehidupan yang penuh rasa syukur, kepuasan, dan berkah yang terus berlanjut. Tanda keempat, Anda berusaha membantu orang lain. Kemampuan untuk mengenali dan menanggapi kebutuhan orang lain adalah indikasi mendalam dari hati yang selaras dengan belas kasih dan empati. Ketika Anda mulai semakin menyadari perjuangan dan tantangan yang dihadapi oleh orang-orang di sekitar Anda, itu adalah tanda bahwa Anda sedang mengembangkan hubungan yang lebih dalam dengan esensi kemanusiaan. Kesadaran ini lebih dari sekadar naluri. Ini adalah evolusi spiritual, pertumbuhan dalam kecerdasan emosional dan empati yang memungkinkan Anda melihat melampaui kehidupan Anda sendiri dan masuk ke dalam kehidupan orang lain. Sensitivitas yang semakin tinggi terhadap kebutuhan orang lain seringkali terwujud dalam kemauan untuk membantu, untuk memberikan bantuan di tempat yang paling dibutuhkan. Ini bukan hanya tentang tindakan besar. Terkadang bantuan yang paling berarti datang dalam tindakan sehari-hari yang kecil, seperti menjadi pendengar yang baik, memberikan kata-kata penghiburan, berbagi makanan, atau memberikan bantuan. Ini tentang hadir untuk orang lain dalam kapasitas apapun yang Anda bisa, mengenali bahwa setiap tindakan kebaikan, sekecil apapun, dapat memiliki dampak yang mendalam. Konsep ini sejalan dengan gagasan bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dalam membantu orang lain, kita tidak hanya memberikan dukungan dan kenyamanan bagi mereka yang membutuhkan, tetapi juga memperkaya kehidupan kita sendiri. Ada kebahagiaan dan kepuasan unik yang datang dari memberi, perasaan tujuan dan hubungan yang tidak dapat ditemukan dalam pencapaian individu. Selain itu, kemauan untuk membantu orang lain dapat memicu efek riak dari kebaikan dan kemurahan hati. Ketika seseorang berinisiatif untuk membantu, seringkali hal itu menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama, menciptakan komunitas di mana dukungan dan belas kasih menjadi norma, bukan pengecualian. Budaya kepedulian ini memiliki kekuatan untuk mengubah masyarakat, menciptakan lingkungan di mana empati dan bantuan dihargai dan dikembangkan. Selain itu, membantu orang lain dapat memberikan perspektif baru tentang kehidupan kita sendiri. Ini bisa membantu kita menghargai apa yang kita miliki, memahami pandangan hidup yang berbeda, dan menyadari bahwa dalam skema besar kehidupan, kita semua saling terhubung. Kesadaran ini bisa menjadi pendorong kuat untuk pertumbuhan pribadi dan perkembangan spiritual. Untuk menumbuhkan kesadaran dan kemauan untuk membantu, seseorang bisa terlibat dalam pekerjaan sukarela, menjadi bagian dari inisiatif komunitas, atau sekadar membuat upaya sadar untuk lebih memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Hal ini tentang membuat komitmen untuk tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk menjadi peserta aktif dalam jaringan kehidupan yang lebih luas. Ketika mata Anda terbuka terhadap kebutuhan orang lain, dan hati Anda tergerak untuk merespons, ini adalah tanda jelas tentang pertumbuhan Anda sendiri dan kelimpahan berkah dalam hidup Anda. Hal ini menandakan perubahan dari sikap yang berpusat pada diri sendiri, ke cara hidup yang lebih inklusif dan penuh belas kasih. Dengan merangkul jalan ini, Anda menjadi sumber perubahan dan pembawa berkah, berkontribusi pada dunia, di mana empati, kebaikan, dan dukungan menjadi prinsip-prinsip yang membimbing. Tanda kelima, peluang. Hidup adalah jalinan pengalaman yang rumit. Setiap benang dijalin dengan pelajaran uniknya sendiri. Seringkali, pelajaran yang paling berharga datang dari sumber yang paling tak terduga, seperti perubahan nasib, pertemuan kebetulan, atau bahkan hari di mana segala sesuatunya tampak tidak berjalan dengan baik. Bayangkan suatu hari ketika semuanya terasa salah. Anda bangun terlambat, rencana Anda berantakan, dan frustrasi meningkat saat setiap langkah terasa seperti pertempuran. Dalam momen-momen ini, mudah untuk terjebak dalam pusaran kekecewaan dan mengabaikan permata kebijaksanaan tersembunyi yang dibawa oleh pengalaman ini. Tetapi justru dalam saat-saat kacau inilah peluang belajar sering muncul. Bayangkan, di tengah kekacauan ini, Anda dipaksa untuk mengambil rute yang berbeda ke tempat kerja. Kemudian dalam rute baru ini Anda menemukan sebuah kafe baru dengan staf yang paling ramah, yang menawarkan kehangatan dan kenyamanan yang Anda butuhkan. Atau mungkin dalam kesibukan hari itu,
Anda akhirnya berbicara dengan orang asing di bis yang memberikan wawasan atau nasihat yang sesuai dengan situasi Anda saat ini. Dalam momen-momen tak terduga inilah alam semesta tampaknya berkontribusi untuk memberikan kita pelajaran yang paling kita butuhkan. Peluang belajar ini tidak selalu datang dalam bentuk pengalaman yang menyenangkan. Terkadang, mereka tersembunyi dalam tantangan dan rintangan yang kita hadapi. Klien yang sulit yang mengajarkan kita kesabaran, proyek yang gagal, yang menunjukkan kepada kita akan ketahanan, atau peluang yang terlewat yang membawa kita ke jalan yang lebih sesuai untuk kita. Ini adalah momen-momen yang menguji kita, tetapi juga membantu kita tumbuh dengan cara yang tidak pernah kita duga. Selain itu, penting untuk menyadari bahwa peluang-peluang untuk tumbuh ini tidak selalu langsung terlihat atau jelas. Seringkali, hanya setelah melihat ke belakang, kita bisa menghubungkan titik-titik tersebut dan menghargai nilai dari pengalaman-pengalaman ini. Kuncinya adalah menjaga pikiran terbuka dan kemauan untuk belajar dari setiap situasi, tidak peduli seberapa kecil atau menantangnya situasi pada saat itu. Untuk sepenuhnya merangkul peluang pembelajaran ini, ada baiknya untuk mempraktikkan kesadaran dan refleksi. Ini berarti mengambil langkah mundur dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari untuk merenungkan pengalaman kita, memahami apa yang mereka ajarkan kepada kita, dan bagaimana mereka membentuk perjalanan kita. Menulis jurnal bisa menjadi alat yang kuat dalam proses ini, memungkinkan kita mencatat dan merenungkan pengalaman kita sehari-hari serta pelajaran yang mereka bawa. Setiap hari menghadirkan banyak peluang untuk belajar dan pertumbuhan pribadi. Entah itu hari yang tampaknya buruk yang berubah oleh pertemuan kebetulan, atau situasi menantang yang menguji batas-batas kita, selalu ada pelajaran yang bisa dipetik. Sekian untuk video kali ini. Dengan tetap terbuka dan menerima pelajaran-pelajaran ini, kita menyelaraskan diri dengan irama alam semesta, mengubah setiap pengalaman, baik yang positif maupun yang negatif, menjadi batu loncatan menuju perkembangan pribadi kita. Terima kasih sudah menonton.